Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Harun Zen seduluran selawase. Semoga tim yang melihat video ini dimanapun berada, semoga diberikan kesehatan, diberikan rezeki yang barokah berlimpah, agar bisa rezekinya bertambah dan untuk keluarga. Dan saya kali ini di dalam video ini ingin menjelaskan rencana Abah Gus Samsudin. Beliau mempunyai rencana ingin membangun pondok pesantren Nusantara Kedua untuk orang-orang gangguan jiwa ataupun orang-orang yang sakit. Nah, dari sinilah Gusnya ini mempunyai ide untuk pembangunan pondok Nusantara Kedua, yaitu menjual aksesoris, yaitu madu, yang lain-lain lah seperti itu. Nah, hasilnya untuk pembangunan pondok. Nah, pertanyaannya kenapa Gusnya ini enggak pakai uang pribadi? Kalau pakai uang pribadi untuk pembangunan pondok, itu otomatis untuk diri sendiri. Beliau ini memikirkan orang daripada memikirkan diri sendiri. Luar biasa, mantap. Nah, kok bisa untuk orang lain? Nah, ini begini ya, saudara-saudaraku. Barang siapa yang beli aksesoris di madu ataupun yang lain-lain lah, itu aksesoris dari Abah Gus Samsudin. Nah, di sanalah hasilnya untuk membangun pondok dan menjadi pembangunan, jadi semen ataupun pasir yang sudah dipasang, yang sudah terjadi. Nah, di sana yang sudah dipakai sama orang-orang untuk menolong orang-orang atau membantu orang yang gangguan jiwa. Nah, di sanalah amalnya akan berjalan pada orang-orang yang membeli aksesoris Gusnya itu. Dan itu hasilnya untuk santri, makan santri di sana. Santri kan gratis ya, jadi hasilnya ya dari subscriber Gusnya juga, ya kan, ya, YouTube lah. Dan juga menjual aksesoris itu hasilnya ya untuk seperti itu, membantu. Nah, disinilah amal-amal yang untuk kita berjalan, ya toh, bukan hanya untuk Gusnya saja, tetapi barang siapa yang membeli aksesoris itulah akan secara amal-amal kita secara berjalan untuk diri kita sendiri, untuk yang membeli aksesoris itu tersebut. Nah, ketika ada yang bicara atau ada yang tidak suka pada Gusnya, beliau bilang seperti ini. Gusnya ini, ada yang bilang Gusnya ini untuk memperkaya, menjual atau biar laris. Memang betul, Gusnya ini menjual madu atau yang lain-lain itu biar laris, betul. Tetapi tujuannya bukan untuk memperkaya diri ya, diri sendiri, bukan untuk memperkaya untuk Gusnya, tetapi ini untuk masyarakat yang membutuhkan, kan gitu ya, bukan untuk diri pribadi khususnya. Nah, dan di sini juga Gusnya ini sangat luar biasa ya, memikirkan orang lain daripada diri sendiri. Ada yang bilang, oh lah, ini Gusnya memperkaya diri. Gusnya sudah kaya, saudara-saudara. Beliau mempunyai gudang rosok, ada. Beliau bekerja penjual tanah dan rumah pun, beliau pun mempunyai bisnis seperti itu, ada juga, ya tau. Jual-jual mobil pun beliau pun ada bisnis, banyaklah. Kebun pun beliau punya, sawah pun beliau punya. Jadi beliau ini orang kaya, bukan untuk memperkaya diri menjual aksesoris, tidak, tetapi untuk masyarakat yang membutuhkan, ya toh. Seperti pondok pesantren yang mondok di sana biayanya gratis, ya toh. Kita lihat itu, kita selidiki di situ, kita lihat. Dan untuk
pembangunan Pondok Nusantara kedua. Jadi rencana Gusnya itu seperti itu, sampai-sampai beliau ini bisa menanggung risiko yang sangat besar, luar biasa, yaitu seperti yang saat ini terjadi, sampai di penjara, dijerat hukum gitu. Semoga kalau memang benar Gusnya ini dijerat hukum atau di penjara atau bagaimana, itulah mungkin yang terbaik untuk Gusnya. Mungkin itulah yang buat tenang untuk Gusnya ya toh. Insya Allah di sana beliau lebih tenang daripada di luar sana. Biarlah di luar sana senang-senang dulu, biarlah mereka puas ya toh. Kesabaranmu adalah kesaktianmu, kesaktimu adalah kesabaran. Itulah yang diajarkan oleh Gusnya. Jadi bagi subscriber Mbak Din, janganlah putus asa, janganlah mengeluh, kita tetap semangat ya loh. Tetap menjalani apa yang disampaikan Abah, yaitu jalankan sholat, amalkan selawat, dan berbakti kepada kedua orang tua. Yang kita kerjakan, tugas kita hanya itu. Nah, saya tahu saudara-saudaraku subscribe-nya Mbak Din, saya tahu beliau kangen atau ada keadaan seperti ini, merasa gimana gitu ya, kurang semangat. Tetapi kita harus semangat ya loh. Kita doakan aja semoga Mbak Din juga cepat-cepat dibebaskan dari masalah ini dan dibebaskan dari belenggu penjara itu ya, dari jerat pasal itu. Dan juga saya tahu juga semua subscribe Mbak Din kangen pada beliau, kangen tutur sapa beliau, kangen suara-suara beliau, kangen tausiah yang disampaikan yang halus memasuki hati kita, yang membuat hati kita adem, tentrem, dan ayem ya toh. Saya sudah tahu karena saya sering mengikuti channel Mbak Din mulai dari awal. Yang kita khawatirkan yang tidak mengikuti ini tidak merasakan. Insya Allah yang bisa merasakan, yang mengikuti Mbak Din selama awal sampai saat ini ya toh, pasti akan tahu gimana Mbak Din, bagaimana sosok beliau. Yang saya tahu sosok beliau sangat luar biasa ya toh. Dan ini tapi semua itulah hanya mungkin semua ini ya jalan takdirnya Allah ya, kita harus menerima ya toh. Yang penting kita harus sabar, kita harus jangan sampai kita bertindak yang enggak ya. Yang penting kita tetap semangat. Dan juga yang saya herankan, yang saat ini yang katanya badut merah itu ya toh, pesulap merah, katanya video-video Abah ini settingan. Katanya video-video Abah ini double ya toh. Oh, walaupun double, walaupun setting, kenapa kok sampai terjerat di pasal seperti itu ya, terjerat dihukum lah ya. Kan aneh aja ya toh, kan enggak sungguhan. Kalau memang beliau berpikir seperti itu, memang di dalam video Mbak Din ini ada yang real, ada yang settingan ya toh. Yang tahu itu semua ya diri kita sendiri atau Mbak Din, Abah Agus Samsudin ya. Semoga juga dengan masalah ini kita bisa tahu bagaimana rencana Gusnya, kenapa beliau membangun pondok, sampai beliau sanggup mengambil risiko sebesar ini karena untuk masyarakat luas tentunya.
saudara-saudaraku harus tahu beliau ini bukan untuk memikirkan diri sendiri, tetapi memikirkan para subscribe Mbak Din, semuanya lah yang mendukung Mbak Din. Jadi beliau ini seperti ini karena beliau memikirkan orang lain, bukan beliau beragama aliran sesat, tidak ada ya. Saya selama ikut Gusnya pun gak pernah diajarkan seperti itu, bergonta ganti pasangan gak pernah ya. Itu cuma hoax aja, itu cuma judul aja biar viral kan gitu. Jadi saudara-saudaraku dimanapun berada, itulah ceritanya kenapa Mbak Din seperti ini saat ini, karena beliau memikirkan umat Nabi Muhammad yang susah, yaitu sakit, yang kena santet maupun yang kena teluh. Beliau untuk membantu saudara-saudara yang sakit, sebenarnya sangat mulia beliau, sangat luar biasa beliau, sampai menanggung semua ini ya. Nah itulah rencana-rencana Gusnya. Kenapa Gusnya nggak pakai uang pribadi untuk membangun Pondok Nusantara II? Beliau agar amal-amal yang amal-amal yang sudah, biar bertambah namanya itu, kalau kita sedekah atau nyumbang ke musola atau ke masjid gitu, di sana sudah terbangun menjadi semen yang kokoh gitu. Nah di sanalah amal-amalan kita akan menyambung pada diri kita sendiri, menyambung pada yang menyumbang atau menyambung pada yang beli aksesorisnya Gusnya. Itulah rencana seperti itu. Kalau memperkaya diri tidak, Gusnya sudah kaya ya, sudah kaya, beliau sudah kaya. Jadi seperti itulah, seperti bersulap merah dan juga Joko Arek, biarlah beliau senang-senang gitu. Biarlah beliau sekarang sudah puas, mungkin itu yang mungkin beliau akhir atau bagaimana saya nggak ngerti ya. Itu paling senang terakhir kalinya pun saya nggak tahu. Yang penting semuanya saudara-saudaraku yang mendukung Abah, semoga diberikan kesabaran dalam musibah ini yang menimpa Abah. Yang penting kita kuat, jalankan ke sholat, amalkan selawat gitu, agar kita bisa berhati yang mulia gitu. Hati kita agar jadi hati yang mulia, banyak-banyaknya selawat ya, banyak-banyak sedekah. Itu yang membuat hati kita adem ayem, dan jangan lupa berzikir. Ya seperti itulah yang bisa saya sampaikan. Cukup sekian, semoga saudara-saudaraku diberikan ketabahan, diberikan kesehatan untuk semua hal yang terjadi ini, dan semoga ya selalu subscribe channel saya dan share dan komen di bawah sana, dan semoga yang subscribe dimudahkan segala rezekinya. Dan saya doakan yang belum mempunyai jodoh, mudah-mudahan cepat dipertemukan jodohnya dan mendapat jodoh yang soleh, soleha, dan juga mendapatkan keturunan yang baik-baik ya, yang baik hatinya, yang baik sifatnya. Cukup sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam seduluran selawase.